Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ataupun channel ini. Di channel ini kita belajar tentang Excel. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari dasar atau dari nol, atau mungkin hanya ingin sekedar menambah wawasan tentang Excel, semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi ini sangat memudahkan pekerjaan kita nantinya teman-teman, ketika kita akan membuat hal-hal yang mungkin agak ribet kalau kita buat secara manual, seperti ketika kita membuat daftar nilai atau hasil ujian menggunakan Excel, ketika kita membuat kartu ujian dan sebagainya. Intinya semua yang berkaitan dengan pembacaan data di dalam tabel akan kita kerjakan secara mudah kalau kita menggunakan VLOOKUP, dan kita akan bisa menggunakannya kalau kita sudah paham tentunya. Di sini saya jelaskan sedikit tentang kedua fungsi ini. Pertama, fungsi VLOOKUP itu artinya vertical lookup. Fungsinya yakni untuk mencari data pada tabel yang berbentuk vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah maksudnya teman-teman. Dan sintaksnya sangat mudah sekali untuk dihafal. Yang pertama tentu kita awali dengan tanda sama dengan, terus kita tulis VLOOKUP, buka kurung, sel referensi. Ya. Sel referensi ini berisi data yang akan menjadi acuan kita untuk mencari data tersebut. Artinya data referensi ini bisa berbentuk sel ataupun bisa berbentuk kita tulis langsung namanya. Cuma bedanya kalau kita tulis langsung nama data yang akan kita cari ini, maka harus kita tulis nama tersebut di antara tanda titik dua. Sedangkan kalau dia berbentuk sel, maka tidak perlu kita lakukan seperti itu. Yang selanjutnya, setelah kita menulis sel referensi itu, kita tulis biasanya tanda titik koma, dan ini tergantung settingan laptop teman-teman. Kalau settingan laptopnya hanya butuh koma saja, silakan hanya butuh koma dan seterusnya. Di sini setelah titik koma kita akan memblok data tabel data atau tempat data yang akan kita cari itu. Yang selanjutnya kita akan menulis nomor urut kolom. Karena ini berbentuk vertikal, maka nomor urut kolom ini sangat penting teman-teman, karena ini berkaitan langsung dengan data yang akan dimunculkan nantinya. Yang selanjutnya terakhir yaitu yang akan kita tulis itu namanya rank lookup. Rank lookup ini ada dua, ada yang true, ada yang false. Kalau true itu hanya akan memberikan kita atau memunculkan data yang mirip dengan data yang kita cari. Sedangkan kalau false ini akan munculkan data yang pasti sama dengan data yang kita cari. Begitu juga dengan HLOOKUP ini, yakni horizontal lookup, fungsinya untuk mencari data pada tabel yang berbentuk horizontal. Cara atau sintaknya juga sama teman-teman, hanya beda H dengan P saja. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke latihannya teman-teman. Di sini saya memiliki daftar nilai siswa 5 besar siswa ya, bukan siswa 5 besar. Daftar nilai 5 besar siswa terdiri dari 5 orang dari 4 mata pelajaran. Yang pertama ada biasa nomor, nama, terus daftar nilai mata pelajarannya. Ada 4 mata pelajaran di sini. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS, dan seterusnya. Di sampingnya akan ada rekapnya teman-teman. Jadi kita ingin menampilkan nilai siswa ini per siswa. Ya, di sini sudah ada nama siswa, dan di sini akan kita tulis untuk nama siswanya yang akan kita tampilkan nilainya tentunya. Baiklah, kita langsung saja. Di sini di nama siswa ini kita akan jadikan sel referensi, karena di nama siswa ini akan kita tuliskan nama siswa yang akan kita cari nilainya, mulai dari nilai bahasa Indonesia sampai dengan nilai IPS. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja untuk eksekusi teman-teman untuk penggunaan VLOOKUP atau cara penggunaan VLOOKUP ini.
Yang pertama, tentu kita akan menulis tanda sama dengan. Ini adalah sebuah keharusan teman-teman untuk menulis rumus atau fungsi yang ada di Excel. VLOOKUP. Seperti ini. Selanjutnya kita di sini mencari lookup value atau menentukan alamat sel yang akan menjadi referensi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, lookup value ini bisa berbentuk teks atau data langsung ataupun bisa berbentuk alamat sel. Ya, karena di sini kalau kita akan manual, maka kita untuk percobaannya akan lama teman-teman. Jadi kita pilih saja untuk lookup value-nya ini adalah alamat sel seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari atau menentukan tabel array atau tabel yang menjadi tempat atau tabel yang menjadi tempat data yang akan kita cari ini. Di sampingnya sudah kita buat tabel tempat mencari data ini teman-teman, dan kita blok dari data yang kolom yang akan menjadi atau kolom yang menjadi tempat sel referensi. Jadi yang akan menjadi tempat referensi itu adalah nama siswa teman-teman, berarti kita klik dari kolom nama siswa. Kita klik dari Anissa ini teman-teman sampai selesai dan kita geser ke kanan seperti ini. Selanjutnya kita titik koma, kita disuruh untuk masukkan call index number. Call index number itu artinya urutan kolom kita dari sebelah kiri. Kita perhatikan bahasa Indonesia ini nomor urut kolomnya adalah nomor urut 2. Kita hitung dari nama ini 1, 2 seperti itu teman-teman ya, 1, 2. Jadi di sini call index number kita adalah 2. Selanjutnya titik koma lagi, dan di sini kita disuruh untuk memilih true atau false. True ini akan menghasilkan yang berdekatan meskipun tidak sesuai. Ya, sedangkan kalau false ini akan memberikan kita nilai yang pasti sesuai. Seperti itu teman-teman. Kita pilih false saja. Dan terakhir kita titik koma, kita tutup kurung dan kita tekan enter. Di sini akan muncul error. Hal ini disebabkan karena data yang menjadi referensi kita masih 0 atau sel yang menjadi referensi data kita masih 0. Jadi kita tulis saja pertama di sini namanya Anissa. Otomatis nilai bahasa Indonesia ini akan muncul. Kalau misalnya kita tulis di sini Aryana, maka yang muncul adalah nilai bahasa Indonesia Arwana tentunya di baris nilai bahasa. Yang selanjutnya untuk nilai di bawahnya tinggal kita copy saja teman-teman. Namun seperti biasa sebelum kita copy atau kita geret ke bawah, kita jadikan dulu alamat sel yang terlibat di dalam rumus kita ini menjadi sel absolut agar tidak berubah ketika kita copy nanti. Baiklah, untuk alamat sel pertama yakni alamat sel yang menjadi lookup value atau sel referensi kita rubah menjadi absolut dengan menekan tombol F4. Begitu juga dengan tabel array kita rubah menjadi absolut agar nanti ketika kita copy ke baris berikutnya sel ini tidak berubah ya, seperti itu. Kita enter. Untuk bahasa Indonesia sudah kita temukan nilainya. Untuk Aryani misalnya bisa 75, untuk Afdal nilainya 84, untuk Griana 69. Oke, kita geser saja ke bawah untuk nilai yang ketiga, yang nilai yang lain ya. Nah, nilai bahasa Indonesia sampai dengan nilai IPS kita geser ke bawah. Hasilnya sama seperti ini. Kenapa? Karena kita belum merubah call index number-nya. Call index number itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu nomor urut kolom tempat data yang akan kita cari itu. Dan di sini untuk bahasa Inggris ini nomor urutnya kalau kita hitung dari kolom nama ini 1, 2, 3. Ya, bahasa Inggris ini call index number-nya adalah 3. Tinggal kita rubah saja 2 menjadi 3 seperti ini. Yang selanjutnya untuk IPA, untuk bahasa Inggrisnya 3, berarti otomatis
IPA-nya adalah 4. Yang selanjutnya untuk terakhir IPS, ini setelah 4 itu pasti 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti ini. Otomatis semua nilai siswa atas nama Griana ini akan muncul teman-teman seperti ini. Bahasa Indonesia 69, Bahasa Inggris 90, IPA 75, IPS 84. Begitu juga dengan nilai siswa yang lain. Kita coba seperti ini. Anissa, itu nilai bahasa Indonesianya itu 90. Selanjutnya bahasa Inggrisnya 85 sama. IPA-nya itu 80, IPS juga 67. Sudah sama, teman-teman. Ya, jadi ini cara penggunaan VLOOKUP. Sangat mudah sekali untuk dipraktikkan, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fungsi yang kedua, saudara dari VLOOKUP ini, yakni HLOOKUP, horizontal lookup. Cara penggunaannya sama, teman-teman, cuma perbedaannya itu kita akan mencari data dalam bentuk horizontal seperti ini. Sedangkan kalau data yang berbentuk vertikal itu kita cari datanya dengan menggunakan vertical lookup. Oke, kita langsung saja, teman-teman. Di sini ada rekapitulasi pendonor darah. Sekarang agar kita mudah membaca jumlah pendonor dan kebutuhan darah atau kebutuhan kantong yang kita butuhkan, tinggal kita buat saja secara vertikal seperti ini. Biar kita tidak membaca banyak seperti ini, biar kita bisa baca satu per satu. Oke, selanjutnya kita seperti biasa, kita awali dengan tanda sama dengan, tulis rumusnya HLOOKUP. Selanjutnya kita klik sel referensi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita titik koma dan kita blok ya. Kita blok sel ya, rank tempat data kita berada. Seperti ini. Selanjutnya call index number, row index number ya. Jadi row index number itu adalah baris keberapa tempat data yang kita cari itu berada. Di sini row index number itu kalau di vertical lookup itu namanya call index number, sedangkan kalau kolom index number ya maksudnya, sedangkan kalau dia HLOOKUP, horizontal lookup itu yang kita cari itu namanya row index number. Row index number dari jumlah itu berada di baris kedua dari ya, seperti ini. Kita tulis saja 2 di sini. Selanjutnya seperti biasa kita pilih false untuk data yang paling pas. Selanjutnya kita tekan tombol, kita tutup kurung dan kita tekan tombol enter seperti ini. Ya, ini masih NA disebabkan karena kita belum menulis kolom referensinya, sel referensinya. Seperti ini. Kita perhatikan golongan darah A itu 5 ya. Jumlah pendonornya adalah 5. Kita lihat kolom B. Golongan B pendonornya berapa? 10. Ya, seperti itu ya. Untuk yang di bawahnya tinggal kita kopas saja, teman-teman, seperti cara yang tadi, tapi perlu diingat kita harus buat sel referensi atau alamat sel yang terlibat dalam rumus ini menjadi absolut dengan cara menekan tombol F4 seperti ini. Setelah itu tinggal kita copy saja ke bawah. Ini masih sama. Kenapa? Karena row index number-nya masih sama. Tinggal kita rubah saja untuk row index number-nya. Row index number untuk kebutuhan itu berada di row ketiga pada data yang sudah kita blok tadi. Seperti ini, teman-teman. Untuk B itu kebutuhannya 3. Golongan darah AB sekarang jumlah pendonornya 3, kebutuhan 4. Untuk darah O itu jumlahnya 6 dan kebutuhannya 5. Oke. Sedangkan untuk tidak tahu golongan darahnya, maksudnya teman-teman, jumlah pendonor 15, kebutuhan pasti 0. Kita tidak butuh golongan darah yang tidak
yang orang sendiri tidak tahu golongan darahnya seperti apa. Itu dua contohnya teman-teman, semoga teman-teman bisa pahami. Silakan diikuti step by step biar teman-teman tidak gagal paham, yang tentunya silakan tonton sampai selesai. Itu dua fungsi yang akan mempermudah pekerjaan kita teman-teman nantinya, yakni fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP, yang dua-duanya untuk membaca data yang kita buat dengan Excel. Baiklah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Dan bagi teman-teman yang merasa tutorial ini bermanfaat, silahkan jangan lupa untuk share tutorial ini agar teman-teman kita yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.